Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefrin Pasha atau Fikruandria dengan NIM 2302110064. Di sini saya akan memaparkan ya hasil dari observasi gambar anak saya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan anak. Jadi observasi ini saya lakukan di sekitar UNES ya, tepatnya di Banaran. Kebetulan ini di kos teman saya yang bernama Gia Cinta, dan pada saat itu Gia Cinta melakukan observasi, terus anaknya bertambah ya, jadi 10-an anak gitu ya, karena ngajakin anak satunya, terus yang satunya ngajakin teman-temannya gitu. Jadi saya sekalian melakukan observasi ini. Oke, baik, untuk anak yang saya akan paparkan ini, di PPT ini ada dua, yaitu Dias. Nah, Dias ini adalah anak kedua dari dua bersaudara ya. Terus orang tuanya lengkap, sangat ceria, sedikit pemalu di awal, dan juga kurang percaya diri ya. Terus Dias ini berusia 7 tahun. Berikutnya ada Kira ya. Nah, Kira ini anak kedua dari dua bersaudara, orang tuanya lengkap, sangat ceria, terus sedikit pemalu dan juga pendiam. Kira juga sangat antusias dengan warna dan peralatan mewarnai ya. Dia juga sangat excited ya dalam kegiatan menggambar ini. Terus dia juga berani bertanya ya, dan aktif untuk menyampaikan pendapat. Terus Kira ini berusia 3 tahun ya. Nah, dua tadi adalah dua anak yang saya akan paparkan ya, dan juga kondisi lingkungan anak tersebut. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita pakai teori Victor Lowenfeld ya. Di sini saya menggunakan gambar Dias ya, yang berusia 7 tahun. Bisa kita lihat di pojok kiri atas ya dari kalian. Di sini ada awan dengan lingkaran jingga, terus rumah lingkaran warna biru, terus jalannya berwarna hitam. Nah, bisa kita lihat rumah di lingkaran biru ini adalah bentuk dasar ya dari geometri sendiri, yang bisa kita lihat ada persegi, terus segitiga, dan juga jendela, terus pintu ya. Semuanya ini konsisten tempatnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan Dias ini menggambar dengan kestabilannya untuk gambarnya. Terus jalan dan mobil ya, bisa kita lihat di lingkaran warna hitam. Nah, dimana dia menggunakan geometri sederhana ya, berbentuk kotak, terus lingkaran gitu ya. Terus fungsi dari kendaraan yang dia gambar itu adalah untuk mudah dikenali gitu. Jadi sebelumnya dia menggambar jalannya, saya pun tidak tahu gitu ya, kalau sebelumnya dia itu menggambar jalan. Jadi dia menambahkan sebuah kendaraan gitu ya, agar saya tahu bahwa ini loh mas, ini jalan gitu. Nah, gambar jalannya juga ini sederhana ya, dengan garis lurus, terus untuk tengahnya yang bisa kita lihat itu garis lurus putus-putus gitu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat matahari ya, berada di lingkaran warna kuning, itu simbol bulat dengan sinar gitu ya. Terus konsisten di langit.
Nah, ini menunjukkan ciri khas dari tahap skematik ya menurut Viktor Lowenfeld. Terus awan ya yang berwarna yang berada di lingkaran warna jingga, bentuk sederhana, terus konsisten sebagai elemen alam. Terus kita bahas tentang komposisinya dari rumah yang di atas jalan, terus mobil di bawah jalan, terus matahari, awan ya yang di atas, itu menunjukkan pemisahan yang ruang yang logis ya. Terus kita lanjut ke warna ya. Bisa kita lihat warnanya cerah dan beragam ya, dari warna rumahnya hijau, terus atapnya merah gitu ya, putih, terus hitam, kuning, biru. Nah, itu semua adalah warna untuk menunjukkan ekspresi imajinatif. Langsung saja kesimpulan ya dari teori Lowenfeld ya terhadap gambar Dias yang berusia 7 tahun. Nah, gambar ini menunjukkan ciri khas ya pada tahap skematik yang sudah tadi saya sebutkan, dan juga menurut Viktor Lowenfeld, anak ini sudah mampu menggunakan simbol visual yang konsisten ya, seperti rumah dengan bentuk dasar persegi atau segitiga, itu adalah bentuk geometris sederhana ya, dan juga jendela, pintu yang berulang, serta matahari bulat dengan sinar di langit ya. Kehadiran mobil di jalan ini menandakan adanya kesadaran sosial, dan juga anak mulai menambahkan objek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dia gitu, meskipun bentuknya masih sederhana ya, yang dari gambar yang kita lihat. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu John Dewey ya, dimana saya menggunakan gambar Kira yang berusia 3 tahun. Nah, yang bisa kita lihat di gambarnya ada gunung lingkaran warna hitam, terus rumah lingkaran warna kuning ini, terus bunga kiri kanan kecil dan besar ya, warna jingga, terus awan dengan goresan pensil gitu ya, di lingkaran warna biru ya. Nah, yang hijau ini adalah pohon ya menurut dia. Kalau yang objek hitam ini saya kebetulan kurang mengamati dan kurang tahu ya apa ini objek hitam ini ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Untuk warna sangat berani ya dan bervariasi. Semuanya itu menunjukkan ekspresi emosional ya, dari kesenangan dalam proses, dimana Kira saat menggambar itu dia kayak fokus gitu ya dengan gambarnya sendiri. Terus garis lebih terkontrol, bisa kita lihat di awan juga ya, di krayon-krayonnya juga bisa kita lihat garisnya itu lumayan rapi gitu ya, tertata lah. Nah, anak mulai juga menguasai keterampilan motorik halus, terus bentuk sederhana yang konsisten. Terus bisa kita lihat komposisi sederhana dari rumah, gunung, matahari, terus bunga, pohon ya, yang menunjukkan adalah pengalaman nyata di organisasi secara visual ya. Jadi pengalaman dia real ya, atau kenyataan itu digambarkan lewat gambar ini. Terus elemen alam ya dan sosial itu hadir, seperti lingkungan sekitar ya, alam, terus rumah yang menjadi sumber pengalaman belajar. Terus ada karakter anak ya, atau Kira sendiri itu orangnya sangat rapi ya, yang dimana menunjukkan gambarnya itu lama gitu, sangat pelan-pelan, rajin, pendiam, tekun. Nah, semua itu adalah proses dari menggambar menjadi pengalaman. Kita langsung ke kesimpulan menurut John Dewey ya, dari gambar Dias yang berusia 3 tahun.
Nah, gambar Kira ini bukan hanya sekedar aktivitas motorik ya, melainkan sarana penting untuk mengkomunikasikan pengalaman dan perasaan. Pada usia ini, Kira menggunakan gambar sebagai medium untuk mengekspresikan ya apa yang ia lihat dan rasakan dari lingkungan sekitar ya, seperti yang kita lihat rumah, gunung, bunga, dan matahari itu adalah proses menggambar yang menjadi pengalaman. Dari proses pengalaman belajar gitu yang menyatukan aspek motorik, emosional, dan sosial dengan ketekunannya dalam menyelesaikan gambar hingga tuntas. Nah, karya Kira juga menunjukkan bahwa seni adalah proses holistik ya, atau pendekatan untuk membantu anak memahami dunia ya melalui interaksi simbolik dengan bentuk visual. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk analisis gambar anak, selebihnya dan kurangnya dalam perkataan maupun perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.